Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa lagi ya teman-teman dengan channel Sepiing Pamrih. Untuk saat ini kita berada di Danau Rannugrati ya teman-teman. Ini di daerah Pasuruan, Kecamatan Yanggrati ya teman-teman. Jadi di balik keindahan danau ini ternyata menyimpan sebuah mitos, cerita rakyat, legenda rakyat, dan sebuah tragedi yang memilukan teman-teman ya. Danau Rannugrati ini teman-teman ya, ini berada di 3 wilayah desa yang berbatasan, yaitu Desa Sumberdawe Sari, Desa Ranuklindungan, sama Desa Grati Tunon. Jadi untuk teman-teman yang hobi memancing di sini juga bisa ya teman-teman. Untuk memancing ini nampak banyak pecinta-pecinta mancing ini berada di sini. Jadi untuk Danau Ranu ini luasnya, bakunya ini teman-teman ya 1085 hektar yang berada di 3 wilayah desa teman-teman. Kata Pak. Nah, tengok susu jahe. Jadi kalau kita kesininya pagi atau sore teman-teman ya, jadi mohon maaf saya tunjuk ya, itu di sana ada Gunung Bromo ya teman-teman ya. Jadi untuk berfoto bagus sekali teman-teman ya. Di sini udah disediakan tempat untuk berfotonya. Ini mungkin teman-teman yang belum pernah ke Danau Ranu, jadi ini destinasi wisata yang bagus juga di Kota Pasuruan nih teman-teman ya. Jadi untuk di sini disediakan ini perahu juga ya teman-teman ya.
tuh keliling yang ingin jadi pada tahun 1979 teman-teman ya, tepatnya 17 Oktober. Jadi di sini diadakan latihan. Jadi latihan itu melibatkan dari unsur-unsur TNI teman-teman ya. Ada 7 tank amfibi yang rencananya diturunkan. Jadi sebelum latihan digelar itu pihak sesepuh desa Ranuk Lindungan itu sudah memberikan saran, memberikan petunjuk bahwasannya beliau yang menjaga Danau Ranu ini sedang melaksanakan pesta dengan Ratu Pantai Selatan, atau lebih baiknya untuk latihannya ditunda teman-teman ya, bukan pada hari itu, di pagi itu. Namun saran dari sesepuh desa itu diindahkan teman-teman ya, dan latihan tetap digelar. Dan singkat cerita, setelah 7 tank itu turun terjun ke danau ini, ada 1 tank yang tenggelam teman-teman ya. 1 tank yang tenggelam itu BTR 50 dan ada 22 atau 23 teman-teman ya, untuk prajuritnya itu dari jadi tank sebelahnya yang tenggelam itu melihat sosok naga. Naga itu besar sekali teman-teman ya, itu yang melilit tank itu. Ini setelah diadakan pencarian selama 40 hari teman-teman ya, jadi tidak ditemukan tank dan prajurit-prajurit yang ada di dalamnya teman-teman. Jadi pencarian dihentikan. Konon sampai sekarang prajurit-prajurit itu belum diketemukan teman-teman ya. Di tahun 79, sekarang tahun 2003 teman-teman. Udah berpuluh-puluh tahun ya, kita doakan untuk beliau-beliau yang meninggal di sini teman-teman ya. Semoga beliau-beliau husnul khotimah. Jadi untuk cerita rakyat singkatnya, dulu di sini teman-teman, ini sebuah tempat yang subur. Jadi masyarakatnya itu ada yang bertani,
mencari ikan itu teman-teman di sungai. Jadi di desa Kademangan Ranuk Lindungan ini untuk mengucapkan rasa syukur itu setiap tahun diadakan sebuah pesta. Jadi ada tokoh teman-teman ya, tokoh mungkin tokoh adatnya mengingatkan Demang Ranuk Lindungan agar tidak lupa melaksanakan acara syukuran desa pada setiap tahunnya itu teman-teman. Jadi pesta itu diadakan dari bahan-bahannya itu teman-teman dari daging yang didapat dari berburu. Pada suatu ketika sudah disepakati pada harinya semua pemuda-pemuda itu berangkat ke hutan untuk berburu teman-teman. Tidak terkecuali seorang kakek tua teman-teman ya. Biarpun beliau buta, namun tetap ikut berpartisipasi untuk acara berburu ini teman-teman. Karena beliau ini buta, akhirnya beliau ketinggalan teman-teman sama pemuda-pemuda itu. Jadi beliau akhirnya memutuskan istirahat di bawah pohon besar. Jadi beliau ini duduknya di samping atau menduduki sebuah ular raksasa teman-teman. Jadi kakek ini kaget. Ular ini ngomong dan bisa menyembuhkan kebutaan kakek ini yang dari kecil teman-teman. Jadi ular raksasa ini memperkenalkan dirinya Jaka Baru teman-teman. Beliau itu melakukan tapa teman-teman. Jadi Jaka Baru ini bersedia mengobati mata kakek yang buta ini, tapi dengan syarat kakek ini tidak memberitahukan kepada warga karena akan mengganggu beliau yang sedang bertapa. Singkat cerita, setelah mata kakek ini disembuhkan, pulanglah kakek ini ke desa teman-teman. Otomatis semua warga desa ini kaget. Kakek ini dari kecil tidak bisa melihat, namun bisa melihat teman-teman. Karena kakek ini lupa, akhirnya membocorkan. Jadi tidak menepati janjinya kepada Jaka Baru ini teman-teman. Bahwasannya mata kakek ini disembuhkan oleh Jaka Baru, ular raksasa yang ada di hutan. Akhirnya mata kakek ini kembali buta teman-teman setelah memberitahu Ki Demang Ranuk Lindungan bahwasannya disembuhkan oleh ular raksasa. Jadi Demang ini menyuruh semua warga untuk membunuh ular raksasa ini teman-teman, dan dipotong-potong untuk acara syukuran desa. Diadakanlah acara syukuran itu di pendopo teman-teman. Jadi Jaka Baru ini beliau adalah putra dari Syekh Kiai Begawan Nyampu teman-teman. Beliau mendengar bahwa anaknya sudah dipotong-potong untuk dijadikan pesta syukuran. Jadi beliau dari Bawean teman-teman datang ke daerah Ranuk Lindungan ini untuk meminta dagingnya Jaka Baru ini untuk dikuburkan secara layak di Bawean.
Singkat cerita, Begawan Nyampu ini sudah sampai teman-teman ya, sudah sampai di daerah Pasuruan, di daerah Ranuk Lindungan ini. Kakek ini, Begawan Nyampu ini sudah berputar-putar memutari desa ini. Berjumpalah dengan seorang janda teman-teman, janda tua yang sedang melamun. Jadi janda tua ini ditanya oleh Syekh Begawan Nyampu ini teman-teman, kenapa kok tidak ikut pesta, dan nenek ini ngomong bahwasannya nggak mau ikut pesta karena yang dibunuh itu ular raksasa yang sudah menyembuhkan kakek tua dari kebutaannya itu tadi teman-teman. Jadi Kiai Begawan Nyampu ini berpesan kepada janda ini bahwasannya kalau mempunyai lesung, jadi lesung itu tempat kalau zaman dulu untuk menumbuk padi teman-teman ya, untuk dijadikan beras. Soalnya disuruh nanti naik ke lesung itu teman-teman. Setelah itu singkat cerita Begawan Nyampu ini mendatangi warga-warga dan ngomong sama Ki Demang Ranuk Lindungan bahwasannya beliau meminta daging Jakabaru ini dan beliau mengikhlaskan kalau Jakabaru ini sudah jadi santapan acara syukuran teman-teman. Namun Begawan Nyampu ini malah diejek, dibilang orang gila oleh warga-warga sekitar dan Ki Demang sendiri. Jadi berucaplah teman-teman Kiai Begawan Nyampu ini bahwasannya siapa yang bisa mengalahkan beliau, beliau akan pergi teman-teman dari daerah Ranu ini. Di semua diarahkan ke lapangan teman-teman sama Ki Demangnya ini, semua ke lapangan. Jadi Begawan Nyampu ini menancapkan sebuah lidi teman-teman, sebuah lidi, dan beliau berucap bahwasannya siapa yang bisa mencabut lidi itu berarti bisa mengalahkan beliau. Namun dari semua itu satupun warga tidak ada teman-teman yang bisa mencabut lidi itu, hingga Ki Demang pun tidak mampu. Sampai Ki Demangnya ini udah kepayahan teman-teman ya. Akhirnya Begawan Nyampu ini mencabut lidinya ini dan ajaibnya keluarlah air teman-teman. Jadi sebelum warga Ranuk Lindungan ini menyadari air ini sudah nyampe kemana-mana teman-teman. Dan nenek janda tadi itu sudah naik lesung dan berada di dataran tinggi teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, secara singkat asal muasalnya Danau Ranu Grati ini. Jadi berawal dari sejarah itu, dan sampai sekarang pun diyakini bahwa Jakabaru atau Baru Kelinting itu beliau masih berada di sini teman-teman ya. Menurut cerita warga sekitar, kurang lebih setahun yang lalu ada kemunculan kepala naga besar teman-teman di danau ini. Dan pernah juga saya diceritakan sama teman, waktu itu dia mancing ya, naik perahu ini mungkin teman-teman, mancingnya ke tengah danau. Jadi ada salah seorang itu sesumbar teman-teman tadi
kayak apa baru gelinding, kayak apa baru gelinding, seperti itu teman-teman ya. Akhirnya kayak terjadi kayak ombak teman-teman, ada gelombang seperti itu. Itu dalam agama juga kita harus meyakini teman-teman ya, bahwasannya alam jin dan alam manusia itu ada. Kita tidak boleh sesumbar seperti itu, kita saling menghargai teman-teman ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Terima kasih. Sampai bertemu di kisah-kisah selanjutnya. Terus dukung channel Sepi Ing Pamrih teman-teman ya, agar terus berkembang.